kami melakukan penyelidikan, memang kami dapati adanya praktik aborsi ilegal. Tindakan aborsi, usia kandungan 2 bulan. Kalau gue hamil gitu dan gue nggak mau melanjutkan, ya dia sempat nawarin sih mau diuret atau menggunakan obat. Di Indonesia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022, terdapat 65,82 juta pemuda. Presentasi pemuda laki-laki sebesar 24,32%, sedangkan presentasi pemuda berjenis kelamin perempuan sebesar 23,68%. Jumlah pemuda yang meningkat setiap tahunnya serta perilaku seks bebas di kalangan pemuda-pemudi yang masih termasuk kategori remaja menjadikan praktik aborsi ilegal tumbuh dengan subur. Dalam hukum di Indonesia, aborsi merupakan perbuatan kriminal. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 299, 346, 347, dan Pasal 348 mengatur hukuman bukan hanya bagi pelaku aborsi, tetapi juga para pihak yang terlibat dalam tindakan aborsi. Sepekan silam, Satuan Reserse dan Kriminal Polres Metro Jakarta Timur menggerebek klinik aborsi ilegal di wilayah Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Tempat praktek aborsi ilegal ini menyewa rumah berukuran kurang lebih 100 meter persegi. Terdapat 1 ruang tamu, 2 kamar, serta 1 kamar mandi. Satu kamar digunakan sebagai tempat tindakan aborsi. Sedangkan kamar lainnya digunakan sebagai ruang pemulihan atau recovery setelah tindakan aborsi dilakukan. Ini ruang vakum ya? Ruang tindakan ya? Ya, ruang ini meja tindakan namanya. Komplotan praktik aborsi ilegal ini mampu meraup untung hingga 25 juta rupiah dalam 1 hari. Diduga kuat, komplotan aborsi ilegal ini sudah menjalankan bisnisnya selama 2 tahun terakhir. Sebelumnya, komplotan penggugur janin ini membuka tempat praktik di kawasan Jakarta Pusat. Tim telusur TV One secara eksklusif merekam bagaimana kondisi tempat praktik aborsi ilegal ini. Kalau kita lihat pemirsa, ini adalah kamar tempat tindakan. Biasanya di kamar ini ada alat vakum untuk mengeluarkan janin, kemudian ada alat USG untuk menentukan usia janin yang akan diaborsi. Kemudian ada juga alat bius atau suntikan yang digunakan untuk membius pasien agar tidak merasakan sakit atau merasakan nyeri. Bisa kita lihat juga di ruangan ini dilengkapi dengan peredam. Ini berfungsi untuk mengurangi suara-suara dari pasien apabila mengalami kesakitan yang luar biasa. Kita akan menuju ke kamar satu lagi. Ini kamar yang biasa digunakan untuk pemulihan. Ruangan ini berukuran kurang lebih 3 kali 4 meter dan digunakan apabila wanita-wanita yang datang untuk menggugurkan kandungan setelah diaborsi kemudian diarahkan ke kamar ini untuk recovery atau pemulihan. Setelah janin-janin diaborsi, kemudian janin-janin tersebut diberikan larutan HCl. Gunanya adalah untuk melarutkan janin-janin tersebut agar terurai. Kemudian dimasukkan ke dalam kloset duduk ini, langsung dialirkan ke septic tank yang ada di depan. Awalnya adalah menerima informasi dari masyarakat sekitar
yang mencurigai adanya aktivitas mencurigakan dari suatu rumah yang berada di perumahan kawasan Duren Sawit, yang kemudian informasi tersebut kami tindak lanjuti dengan membuat laporan informasi dan kami melakukan penyelidikan. Ternyata dari hasil penyelidikan tersebut memang kami dapati adanya praktik aborsi ilegal berada di rumah tersebut dan akhirnya kami melakukan penggerebekan dan penindakan terhadap kegiatan ilegal tersebut. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, Ajun Komisaris Besar Polisi Dimas Prasetyo, komplotan ini menawarkan jasa melakukan tindakan aborsi melalui situs web. Jadi para pelaku ini dalam rangka menawarkan praktek ilegal untuk menggugurkan kandungan tersebut melalui laman pencarian di internet. Di situ ada nomor WA yang akan dihubungi orang yang akan menggugurkan kandungan. Setelah itu mereka komunikasi. Setelah itu mereka ditawarkan untuk bertemu di suatu rumah sakit di wilayah Pulau Mas, Jakarta Timur. Dari situ orang yang akan menggugurkan kandungan ini dijemput oleh pelaku untuk dibawa ke tempat praktek yang sebenarnya, tempat praktek aborsi ilegal tersebut. Mereka memang menggunakan rumah sakit ini untuk titik temu hanya sebagai upaya mengkamuflase bahwa tindakan yang mereka lakukan ini adalah tindakan yang legal atau terafiliasi dengan rumah sakit tersebut. Polres Metro Jakarta Timur menetapkan 5 tersangka dalam praktik aborsi ilegal ini. Mereka adalah Salimah, Huswatun Hasanah, Iwan Santoso, Eko Priyadi, serta Suryani. Salimah berperan sebagai orang yang melakukan aborsi kepada setiap wanita yang datang. Sedangkan Uswatun Hasanah membantu Salimah melakukan aborsi di dalam kamar. Iwan Santoso berperan menjaga dan mengawasi tempat aborsi. Sementara itu Suryani bertugas menjemput dan membawa wanita yang akan melakukan aborsi serta menerima pembayaran. Sedangkan Eka Priyadi membawa mobil untuk menjemput para wanita yang akan melakukan aborsi. Saudara SA sebagai otaknya dan orang yang melakukan aborsi. Jadi walaupun dia tidak memiliki latar belakang medis sama sekali. Jadi SA ini sebagai otaknya dan yang melakukan aborsi tersebut. Menurut Dimas Prasetyo, tarif yang dipatok komplotan ini antara 4 juta hingga 10 juta rupiah tergantung usia janin yang dikandungnya. Dalam satu hari sesuai dengan hasil penyidikan ada sekitar kurang lebih bisa 4 sampai dengan 5 orang yang akan melakukan aborsi. Untuk usia janin yang berada 11 minggu ke bawah usianya, itu akan dikenakan tarif 4,5 juta sampai dengan 5 juta rupiah. Kemudian untuk janin yang berusia 12 minggu ke atas sampai dengan usia 9 bulan, itu bisa dikenakan tarif antara 9 juta rupiah sampai dengan 12 juta rupiah untuk sekali tindakan. Kalau berdasarkan pengakuan tersangka, baru sekitar 9. Pasien datang, dipersilakan masuk, lalu diperiksa. Kalau memang sudah oke, baru tindakan. Kami melakukan penyelidikan, memang kami dapati adanya praktik aborsi ilegal. Tindakan aborsi, usia kandungan 2 bulan. Kalau gue hamil gitu dan gue nggak mau melanjutkan, ya dia sempat nawarin sih mau di uret atau menggunakan obat. Rumah ini disewa oleh Salimah yang merupakan otak komplotan penggugur janin. Letaknya di Komplek Mewah Bilimun, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Rumah ini disewa Salimah selama 1 tahun. Sebelumnya, ia dan komplotannya membuka klinik aborsi di Jakarta Pusat. Namun baru 3 hari menempati rumah ini, Salimah dan kawan-kawan digerebek.
Kedua wanita ini bernama Salimah dan Suryani. Ia berperan besar dalam bisnis haram bernama aborsi. Salimah mengatur peran masing-masing anggota komplotannya ini. Dan Salimah juga yang membagikan komisi bagi siapa saja yang terlibat dalam memuluskan praktik aborsi ilegal ini. Secara eksklusif, tim telusur sempat menemui Salimah dan Suryani. Keduanya tampak sekali irit bicara dan sepertinya banyak yang disembunyikan. Saya di situ baru 3 hari pas hari itu. Pasien datang, dipersilakan masuk, lalu diperiksa. Kalau memang sudah oke, baru tindakan. Nah, yang sudah oke-nya itu bagaimana, Mbak? Yang sudah oke kalau memang dia mau, dan mohon-mohon karena sudah minum obat atau jamu. Dan di USG hasilnya sudah tidak bagus karena ada hasil USG dari rumah sakit. Oke. Nah, biasanya itu yang datang ke situ usia kandungan berapa bulan? Usia kandungan 2 bulan. Nah, setelah pengecekan apa yang Mbak tawarkan ke orang yang datang itu? Ya, ditawarkan mau bagaimana untuk selanjutnya. Jadi Mbak yang melakukan tindakan? Iya. Itu pakai apa? Alatnya apa aja, Mbak? Alatnya vakum. Vakum, kemudian? Udah itu. Ada ini nggak obat-obat khusus nggak yang diberikan ke yang datang itu? Ada. Ada? Apa? Antibiotik penghilang rasa sakit. Perempuan paruh baya ini bernama Suryani. Ia berusia 55 tahun dan berasal dari Wonogiri. Wanita yang hanya lulusan SMP ini diupah sebesar Rp300.000 setiap antar jemput pelaku aborsi. Saya 3 hari yang saya bagian jemput, Pak. Bagian jemput? Iya. Ibu bagian jemput dari mana ke mana? Dari rumah sakit ke tempat itu, Pak. Ke tempat mana? Pondok Kelapa ya, Pak, itu Pak namanya, Pak. Oke, Pondok Kelapa. Diupah berapa, Bu? Sekali jemput pasien? Kadang-kadang 500 ya, kadang-kadang 300, Pak. Ibu kenal sama si dokter yang itu dari mana? Oh, udah lama. Saya kan di rumah sakit, Pak. Saya ketemu gitu doang, Pak. Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur menyita sejumlah barang bukti yang digunakan untuk melakukan praktik aborsi ilegal ini. 1 set alat USG, 2 buah alat kuret, jarum suntik, larutan HCL, 1 buah cocor bebek dan sejumlah alat bukti kejahatan lainnya. Dites dulu untuk pasien, kemudian setelah dites ada positif hamil, kemudian lanjut ke layar monitor ini bertujuan untuk si pasien itu dicek perutnya apakah usia janin itu sudah berapa minggu. Lanjut setelah itu setelah dari sini si pasien kemudian ditidurkan. Setelah ditidurkan ini cocor bebek ini untuk membuka rahim. Ya, lanjut setelah itu disuntikkan dengan menggunakan obat. Selanjutnya setelah disuntikan, nah ini alat untuk vakum yang dimasukkan bersama dengan ini. Ini namanya kanul. Ya, kanul ini disatukan, kemudian dimasukkan ke dalam rahim. Setelah itu, setelah janin berada di dalam sini, lanjut dari pihak pasien diminta untuk keluar untuk istirahat. Selanjutnya cairan HCL ini dipergunakan untuk menghancurkan janin yang ada di sini. Janin ini ditaruh di sini, kemudian dicampurkan dengan HCL. Dicampurkan dengan HCL. Setelah itu dibuang di toilet. Dan inilah modus operandi yang digunakan kawanan praktik aborsi ilegal ini. Pasien menghubungi tersangka Suryani, kemudian diarahkan untuk menunggu di depan sebuah rumah sakit. Selanjutnya, pasien dijemput menggunakan mobil dan dibawa ke tempat praktik aborsi. Setelah tiba di tempat praktik,
Pelaku aborsi kemudian diperiksa menggunakan USG untuk mengetahui usia kandungannya. Setelah itu, dilakukan aborsi dengan cara divakum. Para tersangka praktik aborsi ilegal ini dikenakan pasal berlapis dan diancam hukuman penjara. Kami kenakan pasal 75 ayat 1 dan 2 Junto 194 Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan kami pasangkan juga dengan pasal di KUHP pasal 348 Junto 55 dan 56. Ancaman hukumannya 10 tahun untuk Undang-Undang Kesehatan. Saat itu memang udah telat 2 bulanan ya. Terus gue coba sama pasangan gue buat tes pack, dan ya didapati hasilnya garis 2 positif. Kayak takut sih kalau misalkan dikuret atau divakum kayak gitu kan, ya takut sakit. Praktik aborsi ilegal ternyata menjadi isu menakutkan di seantero negeri. Dari hasil penelitian Guttmacher Institute tahun 2020, terjadi 2 juta aborsi di Indonesia setiap tahun. Kehamilan di luar nikah menjadi penyebab meningkatnya angka aborsi di Republik ini. Mirisnya, pelaku aborsi adalah kalangan remaja. Perilaku seks bebas pada remaja digadang-gadang menjadi pemicu tingginya angka aborsi. Untuk mengetahui aborsi di kalangan remaja, tim telusur menghubungi seorang penghubung untuk mencari remaja pelaku aborsi. Halo, selamat malam Bang. Saya lagi mencari wanita muda yang pernah menggunakan jasa aborsi ilegal Bang. Ada nggak kira-kira Bang orang-orang tersebut, wanita tersebut Bang? Ada sih Bang. Ada ya? Ada, siap. Bisa kami dipertemukan dengan wanita tersebut Bang? Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke, kita ketemu di mana Bang? Daerah utara aja ya. Tepatnya di mana Bang? Gampang aja. Di daerah sekitaran. Baik Bang, saya menuju ke sana ya Bang. Baik. Ya, terima kasih Bang. Di sudut utara kota Jakarta, kami bertemu dengan seorang wanita muda yang pernah melakukan aborsi. Wanita berusia 25 tahun ini, sebut saja Cynthia. Ia menceritakan kepada kami bagaimana akhirnya melakukan aborsi. Kejadiannya itu sekitar tahun 2019. Saat itu memang udah telat 2 bulanan ya. Akhirnya kita coba ke cek ke dokter kandungan, USG. Kata dokter ya emang di rahim gue udah ada janin, itu isinya sekitar 2 bulan kayak gitu. Ya awalnya sih kalau dibilang panik sih, karena kan itu kayak first time dari sekian banyak yang berhubungan baru positif gitu. Ingat-ingat gue pernah punya temen juga yang pernah melakukan aborsi ya. Ya dia sempat nawarin sih mau dikuret atau menggunakan obat. Cynthia mengaku tidak menggunakan metode urut perut atau kuret seperti praktik aborsi ilegal pada umumnya. Ya awalnya kan gue udah dikasih tahu ya konsekuensinya apa aja, terus caranya gimana. Sampai sempat googling juga kayak kalau kuret tuh gimana, obat tuh gimana, efek sampingnya seperti apa, kayak gitu sih. Cuman saat itu gue mikir kayak takut sih kalau misalkan dikuret atau divakum kayak gitu kan, ya takut sakit karena kan juga ya nggak tahu ya maksudnya prosedurnya seperti apa. Akhirnya gue pilih buat obat. Akhirnya gue coba
coba cari di marketplace waktu itu biar transaksinya aman. Obat itu terdiri dari ada pembersih janin juga sama pendorong janin juga. Dari situ reaksinya gue langsung demam, tangan gue gatel karena mungkin alergi sama obatnya, demam tinggi, menggigil juga. Setelah gue minum habis makan, besokannya dia nyicil tuh keluar potongan-potongan gumpalan-gumpalan daging kayak gitu. Dan ya gue rasa sih memang kayaknya tuh udah proses ini, udah proses aborsi, udah gugur janinnya. Terus gue disaranin untuk USG lagi itu 2 minggu setelah itu, dan memang kondisinya udah nggak ada. Sejatinya praktik aborsi ilegal adalah perbuatan melanggar hukum. Namun, pelaku praktik aborsi ilegal akan tetap selalu ada selama banyak wanita yang belum sadar akan bahaya dari melakukan aborsi.